Terima kasih semuanya. Selamat siang, Bapak Ibu. Baik yang join offline maupun online, welcome back to Next Management Day 3. Seperti biasa, sebelum kita memulai sharing sessionnya, kita lakukan dulu. Mana ya? Retest dulu. Silakan untuk scan barcode-nya atau bisa mengakses link yang ada di layar. 10 menit dimulai dari sekarang. Jadi nggak usah. Meski kalau yang sebelumnya isi lagi aja. Gimana dong? Oh iya. Iya. Itulah keuntungan kemarin gue. Apa? Lalu mau udah. Main pulang kan udah Sini sampai baru 114 lah. iya. Di lampu lagi 3 kali di sini. Ternyata tidak kondusif jadi. Efeknya cepat. Wah, itu masalah. Wah, itu langsung pretest. Teman-teman yang mau join offline di sini masih banyak kursi di tribun barat, timur, utara, guys. Iya ya. Tapi kita apa ini aja? Kenapa? Kita pakai siapa yang mana? Itu. Iklannya. Berarti salah dua. Memang masih yang paling Beda banget. Udah update dan mirip lu baru itu tahu. Manage quality itu apa? Kalau mau nyipta lihat kualitas. Mana kualitas akan tersedia. Bisa berjalan terus. Kenapa ini? Meledak. Ini di sini. Serius? Iya serius. Oh, ganti.
Dikit Pak bisa. Sini orang ganti. Ini aja dikit. Kemarin itu ini kata itu juga dari pas ada orang yang datang ke Batak. Tapi kita problem ini. Dan juga bisa bersih. TPS. Kisinya baik paling panjang bener dia semua 100 ikutkan kan penduduknya di poster dia dibikin baca lagi deg-degan gimana? Diteskan kawan siapa? Pas tesnya serang. Oh maaf. Goblok lagi. 5 menit lagi. Itu. Dia Pak Faisal. Belum bisa. Oke, cukup mas. Kata orang lagi Pak, benar Pak. Kalau 2 menit lagi. Bener yang paling panjang yang iya. Kalau ini buat Pak. Ada juga yang pendek. Yang Pak cek. Subscriber setia saya jadi tahu gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti Freecast ya. Kita mulai saja. Seperti yang teman-teman sudah tadi lakukan ya, Freecast sudah kebayang. Hari ini kita mau sharing session itu di topik apa yang mau kita angkat. Yang pertama itu adalah resource. Ada disebutkan tadi resource ya. Politik yang pertama resource procurement. Namun sebelum kita masuk ke politik resource procurement, kita review dulu di topik yang di hari kedua 2 minggu lalu. Ada yang tahu apa yang 2 topik knowledge area yang kita bahas minggu lalu? So, bang. Benar nggak? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Dari kedua kita bahas topik knowledge area tentang apa Pak? Faisal bilang Ini project scope management. terus keren. Betul. Sama project schedule management. Nice. 100 Pak Faisal luar biasa. Betul. Beng Mas King. Oh, betul sekali kita bahas terkait dengan project
scope management dan schedule. Ada beberapa topik di project scope management ya, beberapa dokumen yang juga tercatat dan menjadi kewajiban kita untuk buat di ISO dokumen adalah requirement traceability metric. Kalau kemarin saya lihat itu judulnya di sini, mohon maaf saya lupa. Ya. Requirement kalau misalnya ada project requirement gitu ya. Ya sebenarnya itu requirement traceability metric. Ya itu requirement traceability metric yang sebenarnya di dalam itu adalah kebutuhan, requirement secara detail, rinci untuk kita memenuhi project tersebut. Dan gimana solusinya yang kita berikan, dan kalau misalkan kita sudah bikin test case-nya untuk memenuhi requirement tersebut, dituliskanlah test case-nya tersebut. Lalu ada juga work breakdown structure ya, dari scope general kita breakdown sampai ke work package. Untuk memenuhi scope tersebut, di breakdown ke work package terkecil, biar ujung-ujungnya itu memenuhi scope yang di atasnya. Lalu dari scope yang sudah dijabarkan, work package yang sudah dijabarkan, kita bisa estimasi berapa lama aktivitas untuk mengerjakan work package tersebut, lalu kita tuangkan ke dalam bentuk bervariasi. Di 2 minggu sebelumnya kita bahas itu ya. Untuk selanjutnya hari ini kita bahas quality management plan. Welcome to MTI Pak Alfian. Jadi di 2 minggu sebelumnya Pak Alfian kami sudah membahas terkait dengan 3 knowledge area di PMBOK, yaitu integration management, scope management, dan schedule management. Untuk hari ini rencana kita bahas 3 lagi, quality management, resource, dan procurement. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya kenapa saya ambil topik ini, sebenarnya ada sangkut pautnya sebenarnya dengan topik yang 2 minggu yang lalu ya. Kita mulai dari quality management ya. Di quality management itu ada 3 proses dan ada 3 yang ada di 3 project cycle ya. Kalau di planning itu kita bikin plan quality management. Untuk pada saat di cycle executing itu ada manage quality, lalu di monitoring itu ada control quality. QC ya, QC. Kita di sini sudah melakukan QC belum sih? Di ERP ini ERP udah ya? Tidak. QC apa nih? QC produk QC apa? Iya, BNDM udah ada QA. BNDM udah ada QA. Ada. Ini sorry. Ya terima. Nggak terima di kamar lagi ya? Bapak nggak terima sama-sama ya. Quality ya. Untuk saya ingin relate sebenarnya ke kerjaan kita sehari-hari. Apa sebenarnya yang kita lakukan di project yang kita kerjakan, bagian quality-nya gitu ya. Ya sebenarnya apa yang sudah kita kerjakan, ada tester gitu ya di masing-masing project itu ya sebenarnya salah satu kerjaan quality manager. Pun tahu itu ada di apa. Tapi kalau IT saya belum tahu sih. Ya standar-standar biasa dipakai ya. Kalau Telkom itu biasanya IEEE gitu ya. Jadi pada saat kita mau supply produk tertentu, kita lihat tuh di kontrak itu ya requirement-nya itu standar mutunya pakai apa ya? EN misalkan, itu SNP. Udahlah kita cari peralatan yang SNP. Kalau yang nggak SNP itu pasti dididik harusnya sama fisik konsultan pelaksana. Lanjut ya ke peran dan tanggung jawab terkait mutu, tujuan mutu dari proyek. Lalu peran dan tanggung jawab terkait mutu. Nah ini jadi kalau biasanya di sini kan ada peran dan tanggung jawab ya. Biasanya itu memang pada saat di quality management atau quality project itu CPM itu biasanya yang delegasikan ke quality manager. Nanti di bawah quality manager itu ada ini eksekusinya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ada manager, quality manager, di bawahnya ada tim quality.
ada delegasi ya. Lalu ada deliverable, proses-proses proyek yang akan menjadi subjek tinjauan mutu. Kegiatan pengendalian mutu. Nah, ini kegiatan apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan secara reguler untuk meng-cross-check mutu yang sudah kita bangun. Quality tools apa yang dipakai buat ngecek project yang sudah kita bangun. Apa ya itu? Tools software IT itu. Ini ya kalau stress test itu mungkin ya. Stress test. Di project apa sih udah kita pakai pentest itu? Di ini. Jadi. Oh, itu masih ini. Itu bukan kita yang pakai ini. Ada vendor lain. Oh iya, yang bukan kita. Oh, kita ini ya. Di pentest. Ya, kita di pentest. Sub ya. Kita dijadikan bahan uji coba mereka. Kita di tes. Itu kita di tes. Sama prosedur. Ada 3. Nah, kalau misalnya kita nanya prosedur ya, sebenarnya itu yang mungkin kalau menurut saya sih ya ada prosedur ya terkait kualitas dari dashboard misalkan yang kita bangun. Tapi ya nanti ke depannya akan ada sih. Jadi. Oke, lanjut ya ke manage quality. Nah, manage quality itu adalah kegiatan quality assurance sebenarnya. Nah, bedanya QA sama QC apa ya? Jadi di sini manage quality itu ada quality assurance, kalau di selanjutnya itu di monitoring control itu ada control quality atau QC gitu. Nah, kalau QA itu di manage quality itu QA itu adalah proses, jadi dokumen yang contohnya kalau dulu ngacor tuh di project konstruksi ngacor fondasi, ada tuh proses-proses yang harus dilakukan pada saat sebelum mengacor fondasi gitu. Pertama itu namanya rangka besinya dulu dicek apa aja, dari mulai ketebalan besinya, ketebalan kawatnya, segala macam. Sebelum dicor pun si keenceran semennya itu harus dicek. Itu kan berarti proses-proses kan. Sebelum kita ngecor aja harus ada proses-proses yang harus dilakuin tuh. Nah, itu adalah QA gitu. Adalah penjabaran proses-proses pada setiap aktivitas di project gitu. Pada saat nanti sudah dicor, dicek kekerasannya pakai tools apa sih, lupa, dicek. Nah, itu semua itu proses-proses loh. Nah, QC-nya adalah kegiatan yang pada saat berdasarkan proses tersebut QC. Artinya kalau QC itu action-nya gitu ya. QA itu prosesnya, kalau QC itu adalah action-nya. Saya sih jujur di NTI belum pernah melihat dokumen QA. Setuju nggak sih? Baru gue baik sih. UAT ya. Kemarin kan serba yang kemarin anak itu baru pada bulan tuh, saya pun baru kemarin kayak Ya, kayak baru dipromen. di ISO ada nggak sih? Nggak ada QA. Ada, tapi bukan partnya teknologi. Teknologi. Nah, itu yang apa? Free. Ya, QA IT mudah-mudahan ini lah ya. Nah, ini juga salah satu pemenuhan penerapan standar. Nah, kalau standar contoh kalau kekerasannya harus K50, si betonnya benar enggak gitu kan. Kalau di konstruksi itu, tapi kalau di IT jujur saya belum pernah ini. Contoh kalau misalkan IT mungkin respon time kali ya. Jadi misalkan kita bikin function, benar nggak sih respon time-nya sesuai standar yang diinginkan gitu kan? Terus ini ya, versi Python. Iya, kayak gitu. Sepertinya gitu. Mudah-mudahan tergantung tadi ya. Mudah-mudahan manage quality itu apa? Intinya di project kita delivery gimana, standar apa yang harus terpenuhi. Untuk memenuhi standar quality itu ya kita harus dicek tuh proses-prosesnya jangan sampai menyalahi persyaratan dan kualitas project. Lanjut ke control quality. Ya, setelah ada QA tadi, proses-proses action QC yang harus kita lakukan. Di sini sebenarnya yang kita lakukan ini
UAT itu kan sebenarnya QC lah ya, menentukan ketepatan deliverable. Contoh kalau di UAT ada dashboard, ini granularity sampai level desa, nah gitu. Itu cek kan di UAT kan, tentunya sampai granularity sampai level desa itu misalkan ya. Terverifikasi, setelah terverifikasi itu ada formal acceptance atau UAT-nya ditandatangan segala macam ya. Nah, salah satu yang sering teman-teman juga mungkin dengar ya atau baca, ada konsep QC itu PDCA, Plan Do Check Action, dari Pak Deming Cycle ini, Pak Deming. Plan Do Check Action. Oke. Itu saja sebenarnya dari plan quality management. Singkat, padat, jelas, mudah. Jadi memang ya gimana kita melakukan itu quality di sini gitu kan. Kalau misalkan QA-nya memang ada, doable sih sebenarnya. Toolsnya apa, dan step by step prosesnya apa, toolsnya apa. Kalau sekarang kan hanya tes fungsi aja ya. Tes fungsi, oh ini udah keluar responnya udah benar gitu kan, hanya itu. Tapi sebenarnya di luar itu sebenarnya ada yang lebih mendalam gitu ya, kayak kecepatan lah, security-nya lah, kualitas datanya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman, baik yang offline maupun online? Belum ada? Oke, saya lanjut ya. Kita ini aja. Ini salah satu UAT lah ya. Udah teman-teman juga udah familiar banget sama formatnya. Oh, isi presensi dulu guys. Semuanya isi. Presensi dulu. Ini online. Untuk mempermudah mereka apa itu? Jangan. Kita aja isi apa nih, Mas? Ya, sebenarnya dia masih bebas. Tetap ada aplikasi sekali sama pelatihan di sini. Kita proses yang ada. Itu yang seperti itu. Benar banyak. Jadi kalau jadi mau studi kalau bisa pakai konten. Oke, terima kasih sudah isi presensinya. Oh, belum. Daftar hadir pelatihan. Tidak akan pun. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan ya. Lanjut ke knowledge area lain, yaitu resource management. Ada yang kebayang nggak resource itu mengatur atau membahas tentang apa ya? Berarti itu daya manusia. Betul, sumber daya manusia, sumber daya alam. Ya. Nah, sumber daya project. Betul, daya resource. Betul, membahas resource itu SDM, terus ada tools ya. Kalau uang juga resource juga. Cost ya. Oke, ada 6 proses di resource management ini yang terbagi ke dalam 3 cycle ya.
Di planning itu ada dua, ada plan resource management, ada estimate activity resource, di executing ada acquire resource, ada develop team, ada manage team, ada control resource. Bayang ya, dari sini juga pada saat kita planning, kita nge-estimasi nih aktivitas-aktivitas yang udah kita breakdown di PBS itu butuh berapa orang. Oh, udah sekitar DB-nya 5, front end-nya 3, back end-nya 2, gitu ya. Lalu pada saat execute, kita kita acquire resource, kita rekrut orang-orang gitu ya sesuai dengan yang dimintakan PM. Lalu sudah kita rekrut, kita ajarin ngisi timesheet, terus kita kasih pesan-pesan gitu ya. Kita maksudnya pesan-pesan untuk bisa bekerja. Mana sih teknis kerja kita, dan dari apa yang udah kita miliki, teknologinya, jam kerja, manage tim, jangan sampai tim itu ya sampai demotivasi. Kita motivasi PM. Nanti di selanjutnya ada jelas. Role PM itu apa? Menurut saya harus Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi ya tadi plan resource management itu dokumen yang isinya itu memperkirakan resource, gimana cara memperoleh resource, gimana mengelola, dan menggunakannya itu bagaimana. Baik itu sumber daya tim sama fisik. Nah, fisik itu salah satunya tools ya. Itu yang kita butuhin. Kalau misalkan IT mah nggak terlalu ini. Tapi kalau ya lah, itu kan ada di kantor. Iya, tapi soalnya nggak bisa kerja di sana. Meja, wah ada ayam, Iya, terus kursi itu. Oke. Nah, project manager roles di resource management itu adalah create role responsibility assignment. Jadi kasih tugas lah ke tim. Kedua, develop a staffing management plan. Publish an organization chart. Ada organization chart-nya. Tapi kalau project besar ya, ada manager, ada PM manager, ada chief engineer, atau biasanya ada create job description. Kita kasih kamu nanti bikin dashboard ini, kamu bagian ininya ya, gitu ya. Identify and fulfill training needs, kasih training. Hah? Iyalah, jangan lupa. ada training yang dibutuhkan. Masa kan? Kasih training, terus selanjutnya negotiate for team resource, bernegosiasi terkait kebutuhan kita. Create a team directory. Identify and provide team building activity, team building yang kompak. Ya, salah satunya itu Bonding engagement itu kita lihat penting. maksudnya ya website bisa masuk ke bahasa tadi. Itu bukan ada Coba kasih Next, provide input to project staff performance appraisal. Ada jadi udah perform, kita appraisal itu ya, appraisal kopi Indonesia. Lalu terakhir manage meeting. Apalagi kan bertagihan gitu. Manage meeting.
Ini ya, menurut teori PMBOK ya ini project manager role untuk resource manager. Nah, kita lanjut ya. Konsep-konsepnya ini kaitan dengan yang tadi. Ini saya langsung bold aja. Itu kan. Ya, lanjut. Gimana? Ada pertanyaan dari Pak? Dari bahasa Indonesia ini harus dibaca. Maksudnya? Alhamdulillah. Yang mana? Guys, selain tadi bahasa Indonesia. Oh ini. Oh ini. Oh iya. Benar banget dengan Pak. Ya. Karena saya bahasa Inggrisnya kurang, jadi pasti jadi susah. Jadi kalau di translate ke bahasa Indonesia jadi nggak kaku gitu. Oh iya. Coba bahasa Cina. Itu kayaknya saya lebih amal. Nah ini konsepnya ya. Jadi pertama central dan responsibility ya, kasih task gitu ya. Lalu acquiring, managing, motivating, and empowering the project. Jadi udah di acquire dari apa udah diterima nih, udah manage, kita motivasi. Ya. Lalu participating of the team member during planning. Nah, mungkin jadi kalau misalkan pada saat planning tim itu udah disertakan, udah kebayang tuh harus ngapain aja tuh. Jadi enggak pada saat proyek sudah berjalan timnya baru datang. Memang secara teori ya pada saat awal proyek itu di planning itu tim itu harusnya udah disertain. Ya. Meskipun belum full ya, misalkan baru 2-3 orang. Oke, next. Leader and manager, nah, jadilah sebuah pemimpin. Team formation, oke jelas ya kalau itu team formation ya. Lalu proactively developing team skill and kompetensi. Lalu physical resource manager, kalau physical resource manager itu ini kaitannya sama penempatan material, penempatan tools gitu ya. Itu juga ya. Physical touch kalau itu Pak. Oke, izin lanjut dulu ya. Nah ini estimate activity resource, mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya. Nah ini makanya ada RBS yang tadi ada di soal ya, resource breakdown structure. Saat kita udah bikin WBS tadi, work breakdown structure, bla bla bla. Oh di sini butuh apa role-nya, jumlahnya berapa gitu ya. Pasti. Tuh, kan terang bisa apa ya tadi ya? Lanjut ya. Nah inilah lanjut aja, saya baca yang bold-boldnya nih ya. Kalau di executing, sekarang kita udah masuk executing ya, karena di acquire resource tadi udah butuh resource berapa, udah kita tahu, eksekusi lah kita kan ya, harus mengadakan atau mencari tim yang dibutuhkan. Harus secara efektif melakukan negosiasi dan mempengaruhi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menyediakan sumber daya tim dan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk proyek. Ya. Jadi gini ya, balik lagi ke yang hari pertama, kita sebagai project manager kan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan project. Kita harus jadi orkestrator, gestar project kita itu beres. Kita harus meng-engage semua stakeholder untuk kesuksesan project kita gitu kan. Salah satunya HR. Oke. Iya. HR, tim manager leader kita nih. Teknologi. Saya boleh ya salah satu sih. Salah satunya inilah ya dari untuk memenuhi resource yang dibutuhkan untuk kelangsungan proyek. Kalau misalkan proyeknya kualitasnya nggak baik juga kan, BM sih. Itu percaya. Iya boleh. Boleh Faisal. Secara efektif dan pihak-pihak. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan secara positif, tapi yang berpengaruh tidak memberikan feedback gitu, sehingga terjadilah roadblock dan constraint yang ada di selama perjalanan itu. Mitigasinya apakah PM yang disalahkan? Sudah juga gitu pada akhirnya. Jadi kan kalau di project itu, terima kasih Pak Faisal. Memang itu sering kita pasangan gitu, sering. Ya di beberapa tempat juga seperti itu sebenarnya.
yang bisa free PM itu lakukan adalah memberikan, jadi ada project, ada sponsor kan, Iya, sponsor kan, sponsor si kita itu kan kantor kita sendiri gitu ya. Ya intinya kalau misalkan sponsor kan harus mendukung seharusnya. Ya, yang bisa kita lakukan jangan hanya pertama nih, ya kita tetap harus ngelihat resource yang, maksudnya existing resource. Harus ini dong, kita juga harus melihat existing resource itu gimana sih. Oh ternyata memang ada apa ya istilahnya, ada yang bisa kita maksimalkan. Dan kita harus terima itu ya. Karena di satu sisi juga kan sponsor juga ada keterbatasan. Ya di satu sisi pada saat benar-benar tidak ada yang bisa terfulfill dari resource existing, ya mau nggak mau kita harus itu ya kita lebih intens. Mau nggak mau. Karena kan kita harus kembali lagi ke D1 ya. D1 mana project manager itu keamanan tidak tercapai. Tidak kalau begitu, kalau misalnya project manager menembak atau menyalahkan pihak lain, padahal misalnya itu salah itu, tapi kan bagaimana ini secara etiknya apakah bisa dilakukan demikian? Bagus sekali Pak Faisal. Brainstorming. Nah, yang luar biasa. Yang bisa kita berikan Pak Faisal, yang bisa saya suggest itu adalah sebagai PM ya, memberikan resiko-resiko yang kita sampaikan, resiko-resiko terbuka kalau bisa, yang kita bisa jelaskan ya ke sponsor ya. Iya. Pak, ini kayak gini nggak terpenuhi kayak gini. Ini kayak gini trust dari customer kamu berkurang gimana Pak? Belum lagi timeline tidak terpenuhi Pak. Kualitas ini gimana? Paling itu apa itu yang bisa kita berikan ke sponsor? Ya, terima kasih. Jadi memang kita jabarkan aja ya, singkat. Terima kasih. Pertanyaannya apa? Iya. Ini ya, kami nggak ternyata. Oh iya, boleh. Ini kemarin. Oke, output dari ini ya, resource calendar ya. Jadi ada resource yang udah kita dapatkan, bisa tempatin di mana teman-teman. Resource calendar jadi ada apa? Kalau di kita mah udah full ya, resource calendar ya. Ya maksudnya nggak ada shift kan, pokoknya shift-an nggak ada shift. Ada biasanya yang kerja shift-an tuh. Dan itu resource calendar itu termasuk target nggak? Misalkan ada fitur A nih, ada selesai. Kalau itu di timeline kali. Kalau di timeline. Jadi ini emang kaitannya sama timeline juga sih, berkaitan dengan timeline ya. Lalu pada saat executing juga ada develop, ada manage team ya. Develop itu ya tadi ya. Mengidentifikasi, membentuk, memelihara, memotivasi, memimpin dan menginspirasi. Inspire. Yang tadi Pak Noval itu tadi harus menjadi sebuah role model. Saya ingin bertanya, apa contoh tantangan nyata dalam menjaga kerjasama tim dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, siap. Nanti saya jawab di slide selanjutnya ya. Terima kasih pertanyaannya dari Salza. Sorry, nanti saya jawab di nanti ya. Selanjutnya, kerjasama tim merupakan faktor krusial dalam keberhasilan proyek. Terus-menerus memotivasi tim, memberikan tantangan dan peluang. Kalau misalnya ada tantangan juga kayaknya bos juga tim. Betul kan? Memberikan feedback, support yang dibutuhkan, ya support, feedback, dan mengakui dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Ya, itu juga memang salah satu penghargaan. Keren bro, keren bro, thank you. Lanjutkan. Sekali-kali ini sama selanjutnya Kali-kali kan teman-teman juga sering ngajak makan nih. Di atas sering kan? Iya, diambilin makanan. Jadi pelayan juga.
Para lainnya mereka itu tidak apa-apa. Iya. Betul. Oh, masih ada mereka. Baik, lanjut ya. Tadi adalah develop team, manage team. Nah ini kalau di manage team itu ada yang salah satu teori Tuchman leader model. Jadi pembentukan tim itu adalah dari forming sampai nanti ada adjuring. Jadi forming itu baru ketemu, adjuring itu berpisah dengan sendirinya. Harus ada di situ. Nggak mesti pada Kalau selama di project biasanya selalu berpisah. Ketika sudah selesai ya. Iya, saat sudah project selesai biasanya itu projectnya timnya bukan, ya istilahnya di banyak saat lain misalnya. Kadang ya teman-teman kayak kadang gini loh. Dalam boarding nih. Nah, Itu sih yang kadang saya bahkan dari mereka pun ya saking bondingnya terlalu kuat itu ya. cermai. Iya itu berarti udah restruktur yang iya. Itu berarti udah perform tuh. Pada saat tim udah perform ya itulah ciri-cirinya. Jadi udah saling ngerti satu sama lain tuh. Tapi kalau sebelumnya itu forming itu baru bentuk tim pasti nanti ada konflik dulu. Saling mengerti satu sama lain dulu. Ini mah gini. Itu pada saat udah saling mengerti baru perform tuh. Dengan itu tuh harusnya jadi biasa. Iya, di misalnya bisnis project. Iya, itu Culture ini sesuai ubah lagi. Iya. setelah dipaham mungkin kita bagi di awal ya malah ya turun dulu performa sebelum kan dulu kemarin sempat banyak yang bisa bahkan sampai kepala gitu. Nah itu terasa 2 minggu tuh mereka kayak pasti nggak ada ngobrol di ruangan cepat itu terbuka dari mereka ya. Dari mereka itu jadi ya tadi kita pokoknya hidup mereka udah banyak sampai dingin sampai di ruangan saking mereka merasa ada yang Untuk film. Guys, padahal harus bangun lagi kan. iya sebenarnya bangun lagi harus dikasih pemahaman lagi kalau ya emang Ya secara teori memang ini gitu. Dinamika project. soalnya tadi di awal itu kita kayak ngebonding gitu kan disuruhnya tadi kan pas udah jadi bondingnya kayak gimana? Awalnya bonding gimana jadi bondingnya selesai tepat. Ini mudah-mudahan bisa menjawab ya di Mbak Thomas ya, Majen Salsa ini yang bertanya. Tantangan nyata dalam menjaga kerjasama tim. Jadi yang kenyataannya memang setiap project atau ada project baru, tim baru. Gimana kita menjaga kerjasama tim? Ya pertama kasih tadi ya, atau tadi Mas Adrian rasakan sendiri. Jadi kita harus memberikan pengertian ya ke timnya gitu. Ya project ya seperti ini gitu. Kalau misalkan mau yang terus-terusan terus ya nggak project ya. Atau reguler ya. Nah ini next ke manage team. Manage team itu intinya tadi ya memimpin tim biar terlalu mendorong kerjasama tim, biar saling support satu sama lain. Namun kenyataannya di setiap perjalanan project bersama tim itu pasti ada konflik. Ini mudah-mudahan bisa menjawab juga nih pertanyaan Mas Otom Mbak Majid ini. Jadi ada konflik itu ada beberapa cara untuk menghadapinya ya sebagai pilihan. Jadi pertama withdraw, menghindar, menunda, menghindari konflik. Itu kalau misalkan project lagi pusing, pilihannya itu pasti menghindar. Terus Kopi.
Jadi habis dari pelayan. Terus yang kedua ini smooth atau mengalah, PM-nya ngalah. Ini misalkan udah tim yang jago bla 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 bla, ini aja kayak gitu deh. Udah saya ngalah dulu. Kamu nanti lihat perkembangan smooth. Mengalah. Terus kompromi ya. Kedua pihak saling mengalah sebagian untuk mencapai solusi tengah. Mari kita ambil sebagian dari dua ide agar sama-sama berkompromi satu sama lain. Force. Yang keempat, memaksakan. Kita pakai cara ini karena waktunya sudah sangat ya. Nah yang kelima ini collaborate, problem solve, kolaborasi. Mencari solusi terbaik bersama dengan komunikasi. Kalau menurut teman-teman yang terbaik ini apa ya? Setuju ya? Keempat yang terbaik. Iya betul. Kalau ada teman-teman dev di sini tolong dengarkan. Karena saya ngerti PM ini kenapa 4 karena PM itu timeline ini ya, timeline ini target aja gitu pasti itu. Tapi kalau menurut project management itu kolaborasi sebenarnya yang paling. Namun memang negatifnya kita harus banyak dulu ngobrol dulu gitu. Tapi kalau tas-tas mah nggak aja deh, gasin. Ya. Terusnya kita selain jalan tim manajemen tidak terlepas dari Ya. Itu loh saya. kita mesti Ya. ada sih yang force terus ada Tadi Pak Madut kayak force terus. Nah ini mudah-mudahan di slide ini terjawab ya saat pembahasan margin salah satu mengatasi ini ya kerjasama tim misalkan ada konflik bagaimana. Oke, ini slide terakhir untuk resource management. Ada yang ditanyakan lagi baik yang online maupun yang offline di resource management. Ada satu knowledge area lagi selain itu procurement. Kontrol resource, ya kalau untuk knowledge dan kontrol itu yang jelas adalah ini bisa nggak? Iya nggak bisa, sorry ketinggalan. Luar biasa nih Pak Faisal sangat aktif. Kalau kontrol resource intinya adalah tadi menjaga motivasi. Kadang ada yang nggak perform, tanya. Ya kalau misalkan nanti keluar pun kita juga bisa ada yang perform, ada yang nggak perform. Kalau yang perform kita kasih profesor, kalau misalkan nggak perform ya kita harus kasih develop, kita kasih motivasi, tapi ya perform aja sih. Tapi ya kita harus ini panis ya kita akan. tapi Pak saya ada aspek bekerja bisa bahkan tidak menerapkan reward and punishment melainkan punishment. Kenapa? Ketika kita pusatnya terus kamu sehingga ketika kamu tidak itu bagaimana Pak secara ilmuwan project management apakah menyalahi atau tidak? Yang aslinya kita kalau pada penyelesaian Nggak cium di panti sebenarnya cium itu kan sama kenapa kamu harus selebrasi atau misalnya kamu harus mendapatkan reward atas keberhasilan itu gimana? Yang tadi ya kaitannya sama yang nggak achieve ya itu kan jelas kalau misalnya kita kalau sebagai project manager ya perlu tahu dan alasan kita nggak achieve. Jadi tadi resource-nya nggak fulfill. Resource itu macam-macam ya, ada SDM, ada tools, gitu. Timeline-nya terlalu ketat. Ini kayaknya timeline-nya nggak dari PM nggak segini gitu. Kenapa kita harus 2 bulan gitu kan? Enggak, 4 bulan tuh. Ya bilang 2 bulan sih.
Ya biasanya percepat. Ya, Ya kan? lanjut Ya kan? Nah, kaitan sama tadi nggak dapat appraisal, ya saya yakin sih di perusahaan-perusahaan pasti ada ini ya kebijakan, ada kebijakan yang baik itu kebijakan bentuknya appraisal. Mungkin pada saat itu pada saat timeline itu mungkin nggak menjadi sebuah appraisal, dia ada lain-lainnya. Harus ikut outstanding gitu ya. Jadi Ya. yang Harus gitu Pak. harus Harus persen lah. kalau di prinsip 100% itu berarti biasa aja. Memang itu 100%. Kalau overachieve apa overachieve? Overachieve kayak gitu ya. Lebih cepat. Jauh. Jadi training Ya kan beda. Oke, lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan lanjut ya. Bertanya di kolom chat. Lanjut masuk ke procurement management. Sudah 5 knowledge area, setengah jalan. Lanjut ke procurement management. Procurement management itu kegiatan di mana kita melakukan pengadaan yang kita butuhkan untuk proyek kita. Ada tiga proyek di project cycle ini. Ada 3 proses dan ada 3 di project cycle. Ada plan procurement, ada conduct procurement, ada control procurement. Plan procurement itu bagaimana kegiatan pengadaan akan dikoordinasikan dengan aspek-aspek proyek. Intinya sih, misalkan kita pada saat di planning ya, misalkan ada pengadaan yang harus kita lakukan, atau gimana sih kita metode pengadaannya, metode pengirimannya, terus nanti mau dibikin kontrak kayak gimana. Intinya itulah. Contoh kalau kita jadi sebuah ini ya, misalkan kita dapat project pengadaan servernya gede banget misalkan gitu. Nah gimana kita mencari supplier yang cocok buat material yang kita butuhkan. Terus kalau misalkan kita pas dicek, wah itu ternyata harus diimpor dari Amerika, itu gimana metode pengirimannya? Kalau misalkan udah dapat suppliernya, metodenya gimana, perjanjiannya kan harus dibentuk kayak gimana ya? Gitu. Apakah kita cash on delivery kah? Ataukah macam-macam lah ya jenis-jenis pembayaran itu. Jadi kalau misalkan terkait dengan kontrak ini ada SKS tersendiri jenis-jenis kontrak. Lanjut ke procurement statement of work. Ini masuk ke conduct procurement. Ya betul, conduct procurement. Nah jadi pada saat kita udah bikin planning, pada saat kita execute itu kan kita conduct procurement ya. Pertama itu biasanya kita harus sediain itu sebagai PM. Scope of work dari pengadaan itu gimana? Misalkan kita tadi mau ngadain server, kita step di SOW yang udah kita buat gitu ya. Kita terima beres, bukan terima beres, tapi kita terima barang di server di BSD misalkan gitu. Itu harus di-statement tuh di situ di SOW-nya. Biar nanti si SOW yang udah kita bikin itu dikasih ke si Mas Jaka sebagai procurement. Cek, ini SOW yang dari saya ya, tolong update-kan di kontrak dengan si produsen server. Oh ya, nah itu istilahnya SO yang sudah kita buat sebagai PM dikasihin ke produsen tadi ya, produsen server, biar nanti jelas si produsen server, ternyata SO saya itu ngirimnya nggak cuma sampai Tanjung Priok, tapi sampai ke BSD. Nah kalau misalkan nggak dikasih situ sebagai procurement, ya cuma beli aja gitu, tapi ternyata nggak dikirim itu SO-nya, ada miss lah kan. Nah terus ada juga bit dokumen atau dokumen penawaran yang harus kita siapkan juga. Ini ada RFI, contohnya ada RFI, ada RFP.
RFI itu permintaan informasi, request for information, request for quotation, ada request for proposal. Nah biasanya kalau misalkan kita udah tahu nih spek-speknya ya, saya udah tahu lah spek si servernya itu harus berapa, GPU-nya berapa, mereknya apa, langsung kita RFQ gitu. Kalau misalkan kita punya portal pengadaan mah, si RFQ-nya itu disimpan di portal pengadaan, biar nanti si vendor-vendor di luar sana bisa mengakses ke website NPI. Oh ternyata request RFQ-nya ini ya, sampai RFQ. Dokumen ini bisa dibaca. RFQ itu apa? RFQ itu apa? Silakan, Kalau Pak Faisal. poin RFQ ini nggak main Gimana? Sorry Pak. itu udah dokumen. Kan ini ada 3, Ya. RFI dan RFQ. Nah kalau dari penjelasan RFQ ini tentang problem ada di permasalahan yang tidak terjadi. Artinya kalau bisa tidak menghadapi satu permasalahan hanya Jadi kalau kita nge-blame banget nih ya, nge-blame banget tuh RFI aja. Request for information. Jadi misalkan, aduh saya dapat project apa istilahnya, jangan gedung atau software lah ya. Kita dapat software, kita pengen masuk lah gitu lah, masuk aja gitu. Bikin dashboard, bla 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 misalkan. Udah saya jangan pilih, tapi kita hari ini gitu ya. Kita RFI itu kita hanya menjelaskan bahwa kita ada kebutuhan, kita hanya kebutuhan bikin dashboard ini. Tolong dong berikan request informasi RFI ini, dokumen RFI ini untuk menanyakan istilahnya ke di luar sana yang ahlinya, vendor lah. Nanti si vendor itu kasih tuh, nanti tuh ada jawaban RFI itu, ada jawabannya bahwa ini itu akan ada dengan ini tuh request bapak itu bisa tersolusikan dengan ini. Kita belajar ya dari situ. Oh ini. Dari situ kan kita udah punya bayangan kayak gimana. Oke lah, kita kirim RFQ ke si vendor, salah satu vendornya. Jadi kita kirimin RFQ itu ke sana tuh. Kirimin RFQ, jebret aja ke sana. Istilahnya di situ minta penawaran dari mereka gitu kan. Penawaran, ya, minta penawaran. Ya, termasuk dengan request for proposal gitu. RFQ itu lebih detailnya tuh di sana tuh. Jebret. Itulah sih setidaknya ya untuk gambaran teman-teman. di laptop istilah RFQ. Oh ya. Kan istilah referensi yang benar di situ. Jadi proyek-proyek jadi ada potensi yang hanya kita lebih sudah apa yang sekali. Jadi dokumen itu ada dia lain ataupun vendor tadi Ya. Tapi itu juga sebenarnya kita kalau misalkan kita ngikut tender, pasti yang buka tender itu pasti ngelampirin itu. Ya, apa sih baik sama kita? Bid dokumen. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Ini tuh ini nih. Identify ini start planning. Write specification for SOE. Tadi ya BPM ya. Bikin kayak gimana term of requirement ya. Begitu juga ada itu. Scope of work. Searching choose a procurement method. Oh ini misalkan pakai tender terbuka, tender terbatas segala macam banyak banget. Prepare solicitation document. Solicitation document itu tadi ya RFI, RFP, RFQ. Kita buka tender period untuk clarification. Kita buka tender sampai nanti ada clarification bla bla bla. Setelah penawaran yang didapat, kita ngevaluasi dari penawaran vendor yang datang. Setelah dapat penawaran dari vendor yang datang, ada validasi atau penilaian di internal, ada negosiasi dengan vendor yang dipilih, lalu nanti ada pembuatan kontrak dengan mitra yang dipilih tersebut. Lalu ya monitor evaluasi perkembangan proses. Ini yang saya lakukan di POC sekarang. Mengevaluasi mitra POC.
Waduh, ternyata gimana kan? Semua. Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya Ya macam-macam apa yang menjadi SOW ya pastilah. Kita udah berikan SOW ke mereka, ya SOW itu yang kita monitor. Mereka bisa memenuhi SOW yang kita berikan enggak. Kalau sekarang itu yang lagi ada masalahnya itu adalah validasi data, validasi responden. Ya. Baik. Kontrol procurement, nah ini yang tadi ditanyakan ya. Menyetujui semua deliverable sebelum proses penutupan proyek. Jadi tadi deliverable SOW yang sudah kita berikan ke mitra, kita analisis sudah terpenuhi atau belum. Itu bentuk kontrol procurement. Semua deliver seharusnya setelah diserahkan tepat waktu, memenuhi syarat teknis. Setelah sudah terpenuhi ya kita bisa memberikan berita acara serah terima istilahnya kepada mitra. Baik teman-teman, ini slide terakhir saya hari ini. Sebelum podcast ada yang ingin ditanyakan, baik yang online maupun offline. Mudah-mudahan bisa menggambarkan 3 knowledge area project management PMBOK hari ini. Yang pertama itu ada quality, yang kedua resource, dan yang ketiga ini procurement. kalau procurement itu sebenarnya yang melakukan ya, tapi yang sebenarnya bukan. Ya. Dibantu PM dibantu sama procurement. Terus kalau PM dibantu procurement. berarti kalau presentasi dari awal ya, kan SOW itu apa gitu, sampai jadi Ya. Tapi versinya mitra ya. Jadi kita ke mitra gitu. Kita memberikan SOW ke mitra, supaya kita monitor deliverable si mitra itu untuk kesuksesan proyek kita. Ya, cuma kan udah jelas gitu. Makanya klien ke kita. Iya, itu jadi kayak klien kita. Tapi kalau misalnya kita punya vendor, baik itu pengadaan jasa, service atau material, ya, melakukan hal yang sama. Beberapa pengalaman sih kendalanya ya, pertama pengiriman barang suka telat. Zaman COVID susah banget cari barang, cari laptop susah, cari server susah. Berarti proyeknya apa tuh nggak lihat surat kontrol. Itu sampai festival kerja. Jadi kalau dari pengadaan transport, Kita tapi ini kita langsung ngobrol terkecil karena kita kan ngontrol itu. Oh enggak, tapi kalau ngobrol tetap suka mengejar lain. kalau Biar enak lain. Oh iya, itu sub koleksi klien. Kalau ini ngobrol langsung sub. Nanti langsungnya nggak selama harusnya didampingi sih sama handphone, didampingi sama MPI kan, selalu kan sama pihak MPI kan. cuman kalau dengan SCD beda pas itu ya. Nah, itu pun dan dari itu kan aslinya nggak ada yang Ya, tapi seenggaknya kita yang report lah, kan? Karena ya secara kontraktual kan nggak kayak gitu kan. jadi nama transport ya kalau tadi misalnya kalau ada siapa gitu. Ya kalau pengadaan mah jarang lah, nggak ada. Karena silingnya bisa jadi ini kalau jadi apa? Kalau pakai pihak ketiga atau pihak ketiga aja, nanti si pihak pertama tuh perlu lagi pihak kedua, karena kan pasti ada margin kan. Iya, terjadi sebenarnya kayak gitu. Tapi biasanya gini, misalkan ada proyek baru ya, proyek baru itu sebenarnya proyek besar sih. Biasanya kan hanya menkon besar lah yang bisa mengikuti proyek besar itu kayak ya dari segi finansial itu pasti beberapa yang bisa mengikuti tender itu tuh pasti bukan tender-tender yang kecil itu. Nah tapi pada saat itu udah selesai ada penggantian, ya beberapa penggantian itu biasanya emang direct, tapi itu kan di luar kontrak. Jadi misalnya user udah langsung kerja aja langsung klien udah tahu siapa. Berarti jadi terjadi hilirisasi. Iya langsung bisnis, udah lewat informasi. Coba
Tapi sebetulnya lebih ketika misalnya dengan di lingkup atau sekitar komunikasi jika ada operator, vendor, reseptor gitu kan ya memang agak jarang juga sih terjadi operator itu langsung mau sama kode dan pasti interface-nya diisi dengan vendor. Tapi berarti itu telah proses yang benar kan seperti itu kan. Contoh deh kalau ya nih bayangan saya ya Kira ada tergantung proyek. Pak Faisal tadi Pak Faisal bilang itu kan contoh lah kalau misalkan ada rollout kan pasti ke vendor-vendor besar ya Ya bisa Huawei, Huawei. iya. Kemudian pada saat rollout itu ada pekerjaan drive-thru mungkin ya Dari instalasinya juga bisa. ya nah drive-thru saya juga ada drive-thru setelah drive-thru mungkin kan menentukan hasil dari instalasi segala macam itu kan drive-thru ini pasti udah oke segala macam. Nah setelah nanti saya tahu misalkan mungkin pengen lagi tuh ada sebelahnya tapi kan mungkin nggak lewat Huawei lagi itu mungkin langsung ke next wave nah itu yang salah satu yang tadi lah. Jadi pada saat awal itu biasanya besar, tapi pada saat udah running mah itu beberapa part yang diganti, dan ada yang cek kualitas lagi, itu nggak lewat besar lagi, cuma lewat vendor kecil tadi. Alasan terbesarnya apa ya Pak? Di operator langsung ke subcon antara proses safety terus lebih simpel juga sih ya. Lebih simpel juga Kalau dia pasti sih dong. lebih simpel juga dari sudah ketahui dari tiga karena ada lagi kan waktu yang kedua nggak ada kita serius kalau dulu juga Oh iya. ya jaga image kepada kita Bukan. jangan dipatahin semua jangan begitu kita sama postes kan saya dari atas pertanyaan ya yang di online ada yang ditanyakan. Terima kasih ya, semoga bermanfaat Semua lah. ilmu yang saya bagikan hari ini. Semoga bisa membantu pekerjaannya. siapa Selanjutnya kita lakukan post test ya. Silakan teman-teman scan barcode yang ada di layar. Apakah sama dengan yang tadi? Kalau saya tuh 100 Udah 100 ya? Iya. Berapa udah 100? Ini sudah berapa persen Pak Fatus? Maksudnya, kan mikirnya baru buat dari istilah paling itu buat dari istilah itu baru dua iya tapi ya semangat dari belum paling udah saya itu udah sports dia dari sini PMP sini PBS PBS kan ada seperti dan dari bagian baiknya sih PMP dan bagian Pak, ini juga semuanya lah semuanya sih pokoknya ada
contohnya jadi Kalau kayak apa berarti ada itu masih ada contohnya. apa? Nggak ada ya. Kayak salah. Manage balik ya. Iya juga saya. Jadi ada yang punya apanya? Ada yang punya. Memang kalau kita ada berjalan nih. Ada yang itu yang kalau mantap. Setelah selesai ini sebagai pengkonsep. Dan yang paling ideal. Bos ya. Ini saya katakan. Dan nanti serahkan berapa? Dan nanti berapa? Setelah ini ada kuesioner yang perlu diisi. Jangan live dulu ya. Horse mate. Iya, maksudnya itu pos kalau misalnya ada yang semua Dengan organisasi. jadi itu antara jadi memang sekali saya paling kan sebetulnya sekarang jadi ini memang yang terus ya Amin. Dua menit lagi. iya ada tali miring kan ya buat di sana taruhan ini apa namanya ini selain ini Satu menit lagi. Ada silakan. Bola. bukan ini saja kan Harusnya hari ini udah 4. Dampak ini kan tiga. Ini kan ini. Jadi kalau ada terus penting bukan Oke, selesai ya. Kita lanjut ke kuesioner terakhir. Mohon diisi survei kepuasan pelatihan hari ini, teman-teman. Puas. Mas, memang sih kurang puas nih boleh diulang lagi nggak versi hari ini? Boleh dong buat Pak Yusma. Hari ini Kalau dapat 100, dapat apa ya? Ada yang bertanya, Pak Hakim? apresiasi Dapat apresiasi. bagus saya iso itu ada Di balik ada saran berbeda pada jenisnya kalau digital tuh apakah ada saran perbaikan pelatihan khususnya tentang konsumsi ini juga sepakat. ya ini appraisal di nomor By the way, tadi kalau dari tesnya Pak Faisal kan ada disconnected. Kalau yang di bawah 50 gimana tuh? Disconnection apa? apalah. Untuk yang berita Post test. sebenarnya untuk penilaian itu kita nggak ada grading Mbak, jadi penilaian berapapun nggak apa-apa itu sudah implementasi dari evaluasi praktek level 2
Jadi nanti memang rekapannya itu dia harus hasil di proses sama finish. Ya berpengaruh ke performance software. Oke, terima kasih semuanya. Saya undur diri ya. Sampai ketemu lagi di pelatihan atau sharing session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.